warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Iya, gimana kabar Bapak Ibu hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meringankan langkahnya untuk datang di acara seminar kita hari ini. Hari ini seminar kita itu membahas tentang diseminasi penerapan pemahaman tentang budaya positif yang ada di sekolah. Jadi hari ini Pak, Ibu semuanya kita akan mendapatkan ilmu baru tentang apa itu budaya positif. Hari ini sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita berdoa bersama. Doa hari ini akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Restu Muhammad Fauzi. Kami persilakan dengan segala hormat. Wabarakatuh. Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai acara, alangkah baiknya kita berdoa agar acara kita segera pada pagi hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah, ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini kami mohon ampun kepada ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, segala puja dan puji syukur kami atur kehadiran-Mu. Ya Allah, pada pagi hari ini kami melaksanakan seminar diseminasi seminar pada hari ini, seminar yang turun berkah, seminar yang membawa barokah bagi kami ya Allah. Ya Allah, tambahkan rezeki kami ya Allah. Ya Allah yang Maha, berikan kami kesehatan agar kami dapat melaksanakan acara pada hari ini ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Melanjutkan paparan materi yang pertama, kita lanjutkan pemaparan materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Haiti Junaida SPD ya, dalam pemahaman penerapan budaya positif di sekolah. Kepada Ibu Nur Haiti Junaida, silakan berbicara. Terima kasih kepada Ibu Marwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih telah hadir ke ruangan ini menghadiri undangan kami dalam kegiatan acara seminar diseminasi pemahaman penerapan modul 1.4 budaya positif. Kegiatan ini kami buat untuk memenuhi tugas kami. Selain itu untuk memperkenalkan, mensosialisasikan apa itu budaya positif. Mudah-mudahan nanti kita bersama-sama bisa menerapkannya di sekolah kita tercinta ini. Oke, kita langsung saja kepada materinya. Mari kita belajar bersama, mari kita hadir bersama untuk mengikuti kegiatan hari ini agar kita bisa saling berbagi, saling berkolaborasi, berbagi ilmu dan pemahaman sehingga bisa kita terapkan bersama-sama di sekolah. Oke. Konsep utama dalam modul 2.1 ada beberapa konsep yang bisa kita terapkan, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, konsumsi keyakinan kelas, dan ketiga restitusi. Inilah isi dari modul 2.1. Modul 1.4 yaitu budaya positif. Oke, apa itu perubahan paradigma belajar? Perubahan paradigma belajar merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil Pancasila. Kemudian
berjalan, yaitu kurikulum merdeka, yang nantinya diharapkan seluruh peserta didik memiliki dimensi profil keadilan sosial. Kemudian pemahaman yang kedua yaitu disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan baik dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah dilakukan dalam hidup. Jadi sebenarnya ini sudah kita laksanakan, hanya saja kita nggak sadar. Seperti yang sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, bahwasanya selama ini kita lakukan tetapi tidak terstruktur, kita tidak menyadarinya. Benar sudah setiap hari, hanya saja ada bagian-bagian yang mungkin belum pas, bukan salah tetapi belum pas. Oke, kita lanjutkan, kita tengok apa itu disiplin positif tadi. Disiplin positif memiliki tujuan menanamkan motivasi yang pada murid-murid kita untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik. Jadi kita berharap budaya positif ini bukan karena orang lain, tetapi karena diri mereka sendiri. Jadi budaya seperti apa? Nah, jadi ada pertanyaan besar saat ini, yaitu sekarang bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif ini kepada murid-murid kita? Pasti ini jadi pertanyaan kita bersama, bukan saya sendiri, saya rasa. Mana ya caranya? Yuk kita lihat. Kita harus kenali dulu apa itu budaya positif, apa itu di dalam budaya positif. Kita sering mengenal ada tiga kata. Yang pertama ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Dalam budaya positif, yang mana yang sebaiknya kita lakukan? Ya, di sini ada identitas gagal, ada identitas sukses. Kenapa seperti itu? Kapan disiplin positif dikatakan sukses, kapan dikatakan gagal? Kita harus kenali dulu. Disiplin positif dikatakan gagal apabila cara-cara yang kita gunakan masih berupa hukuman. Hukuman artinya apa? Hukuman itu artinya hal-hal yang bisa saja menyakiti secara fisik, psikologi, ya, baik fisik ataupun psikologi. Fisik itu bisa saja dengan gangguan fisik, tekanan, bisa juga lewat verbal atau lewat ucapan. Lembut memang yang diucapkan, tetapi menyakitkan. Inilah hukuman. Ya, contoh tadi sudah kita contoh sama pemateri sebelumnya, bahwasanya mungkin terlambat dihukumnya adalah lari lapangan, fisiknya terganggu. Ya, ini kita tengok konsekuensinya, dia gagal saat itu adalah yang diterapkan dengan menggunakan hukuman. Sesuatu yang menyakitkan, yaitu tadi dicubit, ditendang, disuruh lari lapangan. Kemudian ada rasa tidak nyaman dalam jangka panjang. Misalnya ada ucapan, oh si anu itu kayak gini, aku males sama. Contoh, ini adalah hukuman. Lalu ada korban ketidakadilan, lalu dibanding-bandingkan. Misalnya karena kita multi etnis nih, di sekolah kita adalah sekolah multi etnis. Jadi sering ini mungkin pernah kita tidak menyadari, kita merasa tidak membandingkan, tetapi ternyata membandingkan. Kemudian murid merasa tersakiti, tadi tersakiti baik fisik ataupun hati. Fisik tadi udah pasti hukuman fisik, hati bisa saja dari verbal. Ya, lembut memang yang diucapkan, kan nggak kasar tadi. Itu anak, dunia hancur, terus disukai banyak cewek, terus saya nggak mau masuk ke kelas. Lembut, tetapi menyakitkan, karena ada body shaming di dalam. Sukses saat kita sebagai seorang pendidik bisa menerapkan, menjadikan murid kita memiliki konsekuensi yang dia inginkan sendiri, yang dia yakini. Contohnya kita menggunakan konsekuensi, tadi konsekuensi atau sanksi, sama nggak sama hukuman? Bedanya tadi hukuman itu tadi menyakiti. Kalau sanksi itu sama dengan konsekuensi, artinya sudah disepakati lebih dulu sama murid dan guru. Murid dan guru sudah tahu sanksinya. Kalau terlambat, kita sudah pernah menerapkannya. Contoh, kita membuat konsekuensi begini.
Jika jam 30 tidak sampai, maka gerbang dikunci. Nah ya, Bapak Ibu, itu konsekuensi. Siswa dan guru sudah sama-sama tahu. Jadi siswa nggak boleh marah karena sudah disepakati dan sudah ditandatangani bersama. Ya, restitusi itu apa? Restitusi mengambil jalan hukum anaknya menyadari kesalahan. Ya Bu, saya sudah terlambat, maka saya berjanji besok akan terlambat lagi. Itu maksudnya restitusi. Ya, siapa yang memperkenalkan restitusi? Dari restitusi ada proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi udah kuat nih, walaupun sudah terlambat, dia akan bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Itulah restitusi. Selanjutnya, konsep selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ya, setiap perilaku yang terjadi itu dipengaruhi oleh 3 hal dalam diri setiap orang. Yang pertama karena takut hukuman. Jadi ada anak-anak yang melakukan sesuatu karena takut dihukum. Dan contohnya, aku nggak mau terlambat nanti dihukum sama ibu-ibu. Duduk di bawah misalnya, itu hukuman. Ya. Kemudian ada juga yang motivasinya orang itu mengerjakan sesuatu karena ada imbalan, ada penghargaan, dijanjikan sesuatu. Siapa yang bisa menjawab ini 5 soal, maka akan saya kasih reward. Jadi ada, tapi resikonya ada nih. Apa resikonya? Makin dibuat kayak gitu, makin banyak terjadi kesalahan. Karena mau coba, ingin mendapatkan hadiah. Saya Bu, saya bisa jawab, tapi nggak betul ternyata. Karena dia pengen coba, karena pengen mendapatkan hadiah lagi. Yang paling bagus yang mana? Yang ketiga. Karena untuk menjadi orang yang bertekad dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Mereka percaya bahwasanya membawa menjawab soal dengan tepat itu memang kewajiban mereka. Dalam tepat waktu itu kewajiban mereka, bukan karena ada hadiahnya, bukan karena ada hukumannya. Itu dia. Oke. Selanjutnya, konsep selanjutnya adalah kebutuhan dasar. Lalu perilaku yang di depan tadi sebenarnya ada dasarnya. Pelanggaran kebijakan tadi sebenarnya ada dasarnya. Dasarnya adalah kebutuhan dasar manusia. Apa kebutuhan dasar manusia? Itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Mungkin orang melakukan kesalahan karena dia mau makan, karena nggak ada lagi pekerjaan, akhirnya yang nampak dicuri. Kesalahan kan mencuri kan begitu, tapi ada alasannya, itu maksudnya. Kemudian kebutuhan kasih sayang, ini secara psikologis. Selanjutnya adalah konsep selanjutnya posisi kontrol restitusi. Ya, di sini adalah konsep yang juga bisa mendukung budaya positif pada murid. Ya, mari kita resapi sebenarnya kita berada di mana. Yang pertama ada pendukung, kedua ada pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Kira-kira kita yang mana? Ini adalah posisi-posisi kontrol dalam restitusi, dalam kita proses belajar mengajar. Ada pendukung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kalau saya setelah mempelajari modul ini, ternyata saya masih berada di posisi ini, gagal. Kenapa saya bilang gagal? Mungkin selama ini saya masih seperti ini. Kadang-kadang saya sering menunjuk murid, kamu ya gak ngerjain PR. Itu saya. Ya, kalau Bapak Ibu tinggal Bapak Ibu satu sendiri, Ibu belajar yang mana gitu ya. Sama ya, kasih tuh. Makanya kita kenalkan. Nah, kami mengenalkan ini agar kita sama-sama berubah lah. Agar tadi makanya judul di awal, konsep awal itu adalah paradigma, perubahan paradigma. Maka biar kita sama-sama berubah, nggak cuma untuk kami aja, kita semua, ya, agar lebih baik. Ini dia. Hasilnya apa? Hasilnya anak berontak, dendam, menyalahkan orang lain. Dia berontak terhadap orang lain. Kalau kita salahkan. Akhirnya anak-anak apa akhirnya? Tidak peduli sama apa yang kita sampaikan. Ya. Jangan
kamu sudah mengecewakan bapak ibu, kamu andalan saya, gitu ya kan. Kemudian hasilnya apa? Hasilnya dia kadang-kadang suka berbohong si anak jadinya, biar terlihat sempurna terus di depan ibu gurunya atau bapak gurunya, jadi dia bohong. Terus dia berkata, maafkan ya bu, nggak saya ulangi. Tapi nggak sepenuhnya hati dia di situ minta maaf. Kenapa? Karena dia betul sakit ini tadi, jadi merasa bersalah. Lalu yang dikatakan sukses kapan? Saat kita sebagai seorang pendidik bisa menjadi teman, bisa menjadi pemantau, dan yang paling bagus bisa menjadi manajer bagi dia. Manajer artinya pemimpin, mengayomi. Ya, menjadi teman misalnya kita selaku guru bisa berkata nih, lakukanlah ibu kita kan dari basic dan bahasa anak-anak. Ini kita gunakan sesuai dengan gaya mereka saat ini. Lalu akhirnya dia merasa apa? Berkurang sama kita, sama guru, sama ibu enak, jadi akhirnya dia merasa berkurang sama kita. Kemudian kalau pemantau ini selanjutnya pemantau itu baiknya dia mengukur secara akurat sesuai dengan data. Jadi kalau dia ngasih sanksi atau ngasih konsekuensi itu sudah sesuai dengan data yang tertulis. Misalnya, oh ternyata setelah ibu cek kehamilanmu kamu gak hadir, sudah 3 hari dalam seminggu ini, maka apa konsekuensinya? Panggil orang tua ya. Nah itu pemantau. Oh ternyata setelah saya cek tugasmu tidak ada, mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga, maka harus ngapain? Ya bu, itu pasti data. Itulah pemantau. Datanya akurat. Ya, makanya anak-anak akan sakit hati kalau kita punya data yang akurat. Itu yang memantau. Akurasi tadi sesuai dengan data yang ada. Ya, jadi nggak macam-macam. Yang paling asik kalau dia manajer. Nah, manajer itu biasanya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kecil. Nah, misalnya apa yang kami lakukan? Kalau itu baik tidak? Nah, tidak memakai bagus tidak? Tidak mengerjakan PR bagus tidak? Nah, itu tipe-tipe manajer. Jadi dia nggak langsung, oh tahu ya memang malesnya tahu nggak kerjain PR. Kalau manajer enggak, dia akan bertanya, kenapa kalian nggak siap PR-mu? Itulah tipe-tipe pertanyaan yang diajukan seorang manajer. Lalu dia menguatkan. Saat murid sudah memberikan alasan, saya bukan kerjain PR anak ini, lalu dikuatkan wataknya. Lalu itu bagus nggak nak? Kalau kamu nggak siap PR, lalu gimana caranya biar kamu dapat nilai? Kalau kamu nggak pernah kerjain PR, nah itu dia. Kemudian murid akan berkata, bagaimana ya bu? Saya memperbaiki kesalahan saya, maka kita bantu dia mencari solusi. Itulah seorang manajer. Oke, kamu maunya bagaimana? Apakah kamu mengerjakan PR setelah pulang sekolah, ataukah borongan kamu bawa pulang ke rumah? Yang penting besoknya kita kasih solusi. Biar dia yang ambil keputusan. Kita boleh menawarkan, tapi tidak boleh memaksakan solusi tadi. Kita hanya boleh menawarkan saja. Itu contoh-contohnya. Jadi mudah-mudahan kita semua di sini setelah hari ini kita bisa punya kompetensi sebagai seorang manajer. Mudah-mudahan minimal jadi pemantau. Ya, minimal jadi pemantau. Kita punya data akurasi. Jadi kalau mau kasih konsekuensi ada datanya. Ya. Masih banyak lagi. Dampaknya apa kalau kita jadi seorang manajer? Anak-anak bisa mengevaluasi dirinya sendiri. Kemudian anak-anak meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Ya. Oke, selanjutnya untuk mewujudkan budaya positif, kita bisa membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ya, walaupun seperti sekolah kita nih, sekolah kita berbeda-beda, tetapi kita bisa membuat keyakinan kelas. Misalnya apa? Saya sudah membuat beberapa keyakinan kelas untuk mata pelajaran saya. Nah, ini misalnya saya saat
ajaran saya maunya anak-anak datang tepat waktu, terutama jam pertama atau setelah istirahat. Jadi kita sampaikan, kita sepakati bersama-sama dengan anak-anak. Ini keyakinan kelas yang saya punya bersama siswa kelas ini. Ya, nah, memulai tepat waktu, mempunyai waktu, menghormati orang, mengangkat tangan sebelum bicara, barang orang lain, mendengarkan guru dan teman, bekerja keras dan melakukan yang terbaik. Jadi tidak ada kata dilarang, tidak ada jangan terlambat. Biasanya kita seperti itu. Kalau jangan ribut, Bu. Itu masih bahasa dalam bentuk hukuman. Bagaimana Bu Rana? Keyakinan kelas ini hal yang harus terjadi, yang harus dilakukan pada siswa. Iya. Jadi siswa sudah paham. Kalau dibentukkan nggak baik, maka apa keyakinan kita? Lebih tenang di dalam kelas. Artinya kalau kelas tenang itu kan ya. Saya sudah kemarin begitulah. Beberapa waktu bertanya kepada anak-anak untuk membuat keyakinan kelas. Mereka membuat kata-kata itu tadi, nggak mau kelasnya ribut, nggak mau kelasnya kotor, nggak mau kelasnya ini. Jadi kita rapat dengan bahasa yang lebih pas, kan begitu. Makanya harus saling menghormati. Ya. Oke, itu untuk keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah keadaan di mana kita berharap kita menjadi seorang manajer di kelas, seorang pemimpin di kelas, ya. Jadi sudah nggak lagi bersifat sebagai penghukum, sudah tidak lagi bersifat sebagai seorang pembuat merasa bersalah. Jadi dengan cara apa kita bisa mencapai manajer? Menggunakan restitusi ini, tahap-tahap restitusi, ya. Jadi apa tahapnya? Ada 3 tahap. Tahap pertama kita stabilkan dulu identitasnya, ya. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Tahap pertama. Kemudian tahap kedua, validasi tindakan. Setiap tindakan tadi kan dari awal sudah siap. Setiap tindakan yang dibuat kita ataupun murid kita pasti punya alasan, punya sebab. Maka bertanya apa sebabnya, kenapa seperti itu. Jadi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan yang mana yang mau kita pegang? Kamu maunya seperti apa? Jadi yang lebih yang bisa diajukan. Pertama tadi menstabilkan identitas, misalnya kamu bukan satu-satunya contoh, ini anak tadi orang terlambat. Nah, mungkin kamu bukan satu orang yang terlambat. Mungkin ada orang lain yang juga pernah terlambat. Atau mungkin kamu bukan orang yang pertama berbohong kepada saya. Ada orang lain yang pernah berbohong. Tapi pasti kamu punya alasan. Masuklah kepada validasi. Pasti kamu punya alasan nih kenapa kamu berbohong. Katanya aja. Sama orang, kamu ya sudah berbohong ini itu memang nggak bisa dipercaya. Saya mungkin pernah juga, saya tidak mengaku, saya mungkin pernah juga melakukan bukan cuma sama murid, mungkin sama anak sendiri, mungkin pernah terucap seperti itu. Kamu ya ya bohong sama mas. Terima kasih. Itulah tadi paparan dari saya tentang konsep pada budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan untuk bisa menerapkannya. Karena tolak punggung pendidikan ada pada guru dan siswa. Nah, jadi kalau berhasil di sekolah maka berhasillah dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.